Anders Limpar memberikan sebuah rekomendasi kepada Mikel Arteta menyatakan bahwa sebaiknya sang manajer tidak mempertimbangkan untuk mendatangkan Alexander Isak di bursa transfer musim panas mendatang. Limpar berpendapat bahwa harga Isak terlalu tinggi untuk Arsenal. Ia juga menyebutkan ada dua penyerang lain yang dinilainya lebih sesuai untuk tim asal London tersebut. Lebih jauh, Limpar menilai bahwa Gyökeres dan Watkins memiliki kemampuan yang lebih menyeluruh dibandingkan Isak. Oleh karena itu, ia berharap Arsenal dapat mengejar salah satu dari kedua pemain tersebut. Manchester United telah mengumumkan rencana ambisius untuk mendirikan stadion baru yang akan menggantikan Old Trafford. Sir Alex Ferguson, manajer legendaris tim Setan Merah, memberikan tanggapan terhadap hal ini. Ferguson yang telah lama mengabdi di Old Trafford menyampaikan pendapatnya. Pria asal Skotlandia ini berpendapat bahwa klub harus memberikan yang terbaik di semua aspek. Pembangunan stadion baru ini akan dimulai di dekat Old Trafford dengan Manchester United bekerja sama dengan arsitek ternama Lord Norman Foster. Proses pembangunan diperkirakan akan memakan waktu 5 tahun dan menghabiskan biaya sekitar 2 miliar pounds. PSG sukses menetralkan salah satu senjata paling mematikan Liverpool demi meraih tiket ke perempat final Liga Champions. Kemenangan PSG bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Namun, yang paling menentukan adalah kemampuan klub asal Paris ini dalam menghalau setiap langkah superstars Liverpool, Mohamed Salah. Nuno Mendes dalam 2 leg pertandingan berhasil menyelesaikan salah satu tantangan tersulit dalam dunia sepak bola dengan menghadapi sang raja Mesir. Inilah fakta yang mengungkap di balik keputusan pencoretan Mason Greenwood dari Marseille hanya beberapa hari setelah ia menolak panggilan untuk bergabung dengan timnas Inggris. Mantan bintang Manchester United, Mason Greenwood, menghadapi kritik tajam terkait dedikasinya setelah pelatih Marseille, Roberto De Zerbi, memilih untuk menempatkan pencetak gol terbanyak timnya di bangku cadangan akhir pekan lalu. Tim pelatih Marseille dilaporkan mulai merasa frustrasi dengan sikap Greenwood yang dianggap tidak peduli, kurang berusaha, dan tidak menunjukkan etos kerja yang memadai, seperti yang dilaporkan oleh RMC Sport. Manchester United dikabarkan menjadi salah satu klub yang mengincar gelandang bintang Serie A ini di bursa transfer musim panas. Berdasarkan informasi dari Calcio Mercato, United berencana untuk melayangkan tawaran mengesankan sebesar 50 juta euro untuk Ederson. Di tengah persaingan ketat dari klub-klub besar Serie A lainnya, termasuk Juventus. Pelatih United, Ruben Amorim, tampaknya terpesona oleh kemampuan serbaguna sang pemain serta penampilannya yang gemilang saat menghadapi tim-tim besar di Liga Champions dan klub-klub papan atas Serie A. Gianluigi Donnarumma kembali menunjukkan kemampuannya yang luar biasa dalam momen adu penalti. Kiper PSG ini bersinar saat berhadapan dengan Liverpool dengan 2 penyelamatan krusial yang menjadi kunci kemenangan timnya. Akhirnya, Liverpool harus menelan pil pahit dengan kekalahan 1-4 dalam adu penalti. Akun resmi timnas Italia turut merayakan keberhasilan Donnarumma dengan mengunggah foto dirinya saat final Euro 2020. Pesan yang mereka sampaikan dalam bahasa Inggris sangat tajam. Ada hal-hal yang tak pernah berubah, seakan menyentil kegagalan timnas Inggris. Mohamed Salah tengah memikirkan peluang untuk bergabung dengan Barcelona secara gratis pada musim panas ini, meskipun tantangan finansial mungkin menjadi penghalang bagi kesepakatan tersebut. Meskipun begitu, Salah tetap berambisi untuk melanjutkan karirnya di Eropa, dan Barcelona dianggap sebagai pilihan sempurna di bawah kepemimpinan pelatih Hansi Flick. Dengan kemampuan serba bisa dalam menyerang, Salah berpotensi menjadi aset berharga bagi tim asal Catalonia tersebut. Nasib Arda Güler di Real Madrid kini berada dalam ketidakpastian, dengan AC Milan dan Inter Milan menjadi kandidat terdepan untuk merekrutnya setelah ia kesulitan mendapatkan perhatian dari Carlo Ancelotti. Berdasarkan informasi dari Sport, Arda Güler telah mengambil keputusan untuk meninggalkan Real Madrid dengan mencari kesempatan bermain yang lebih konsisten, terutama jika Carlo Ancelotti tetap menjabat sebagai pelatih kepala klub di musim mendatang. Laporan yang sama juga
menyebutkan bahwa kedua klub besar Serie A, AC Milan dan Inter, sedang mengawasi perkembangan situasi Güler di Real Madrid. Klub Premier League, Arsenal, dilaporkan tengah membidik Hugo Ekitike sebagai calon striker baru mereka. Namun, usaha untuk merekrut penyerang Eintracht Frankfurt tersebut tidak akan mudah, mengingat Newcastle juga menginginkannya dan harga yang dipatok mencapai 1,6 triliun rupiah. Ekitike dianggap sebagai sosok yang ideal untuk mengisi posisi target man di Arsenal. Sayangnya, The Gunners mungkin akan menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pemain ini dari Frankfurt. Pasalnya, kabar beredar menyebutkan bahwa Newcastle telah lebih dulu menunjukkan minat dan melakukan pendekatan kepada pihak Frankfurt. Liverpool dilaporkan sangat berminat untuk merekrut bek tengah Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, sebagai pengganti potensial Virgil van Dijk. Tim asal Merseyside ini dikabarkan siap mengeluarkan sekitar 42 juta euro untuk pemain berusia 25 tahun tersebut yang masih terikat kontrak hingga tahun 2027 menurut informasi dari Bill. Jika transfer ini terwujud, Schlotterbeck akan menjadi bek termahal kedua yang pernah diboyong oleh The Reds, hanya kalah dari Van Dijk yang dibeli dengan harga 75 juta euro pada tahun 2018 dari Southampton. Manchester United dilaporkan berada di jalur yang tepat untuk mendapatkan bek muda asal Argentina, Juan Giménez. Pemain berusia 18 tahun yang saat ini membela Rosario Central ini telah mencuri perhatian banyak klub Eropa berkat penampilannya yang mengesankan di Liga Argentina. Walaupun Giménez baru saja memperpanjang kontraknya dengan Rosario pada tahun 2023, kontrak tersebut akan berakhir pada bulan Desember tahun ini. Situasi ini memberikan kesempatan bagi Manchester United untuk merekrutnya dengan biaya yang lebih bersahabat. Chelsea dilaporkan masih menunjukkan ketertarikan untuk merekrut Kobbie Mainoo dari Manchester United pada jendela transfer musim panas yang akan datang, seiring dengan kekhawatiran mengenai kondisi kebugaran Romeo Lavia. Berdasarkan informasi dari Cock Offside, Chelsea bersiap untuk memperkuat upaya mereka dalam merebut tanda tangan Mainoo di bursa transfer mendatang. Ketertarikan Chelsea terhadap Mainoo semakin menguat, terutama karena adanya kekhawatiran mengenai kondisi fisik Romeo Lavia. Gelandang asal Belgia ini kerap mengalami cedera yang mengganggu perannya di lapangan. Liverpool mengalami kemunduran yang signifikan setelah Trent Alexander-Arnold mengalami cedera saat berhadapan dengan Paris Saint-Germain dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Pemain belakang andalan The Reds itu terpaksa ditarik keluar pada babak kedua setelah terlihat kesakitan akibat cedera pergelangan kaki setelah melakukan sliding tackle. Kini, harapan Liverpool tertuju pada kesembuhan cepat Alexander-Arnold agar ia bisa kembali beraksi tepat waktu untuk menghadapi pertandingan-pertandingan krusial mendatang. Jika tidak, The Reds mungkin harus menghadapi rintangan besar dalam upaya meraih gelar di berbagai kompetisi yang mereka ikuti. Bintang muda yang mencuri perhatian, Lamine Yamal, menunjukkan performa yang mengesankan saat Barcelona meraih kemenangan 3-1 atas Benfica di Liga Champions. Dua rekor baru pun tercipta berkat penampilan gemilangnya. Menurut berbagai laporan, pemain internasional Spanyol ini menjadi yang termuda 17 tahun 241 hari yang berhasil mencetak gol dan memberikan assist dalam satu pertandingan di Liga Champions. Selain itu, Lamine Yamal juga mencatatkan namanya sebagai pemain termuda dalam sejarah kompetisi ini yang berhasil mengumpulkan 5 assist. Ia berhasil memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Theo Walcott yang mencapainya di usia 19 tahun saat berseragam Arsenal. Manchester United tampaknya masih terjebak dalam kegelapan di bawah arahan manajer Ruben Amorim. Sejak mengambil alih kursi kepelatihan pada bulan November lalu, performa dan hasil yang diraih oleh MU masih jauh dari harapan. Posisi Amorim pun kini berada dalam ketidakpastian. Sir Jim Ratcliffe mulai melirik Simone Inzaghi, terpesona oleh prestasi yang gemilang di Inter Milan.
Kontrak Inzaghi di Inter Milan masih berlaku hingga Juni 2027. Sebelum nama Inzaghi muncul, MU sempat dihubungkan dengan sejumlah pelatih asal Italia lainnya seperti Massimiliano Allegri, Antonio Conte, dan Carlo Ancelotti. Namun, tak satu pun dari mereka yang berhasil menduduki kursi manajer di Old Trafford. Arsenal dan VSP Eindhoven bermain imbang 2-2 dalam laga leg kedua 16 besar Liga Champions 2024-2025 yang digelar di Emirates Stadium. 2 gol Arsenal dicetak oleh Alexander Zinchenko dan Declan Rice. VSP memaksakan hasil imbang lewat gol Ivan Perisic dan Kohai Driwech. Berkat hasil ini, Arsenal berhak melenggang ke babak 8 besar dengan kemenangan agregat 9-3 usai menang 7-1 di leg pertama. Di perempat final, mereka akan bertemu dengan Real Madrid. Real Madrid sukses memenangkan pertandingan 16 besar. Mereka menang lewat adu penalti. Di waktu normal mereka kalah 1-0 oleh Atletico berkat gol yang dicetak oleh Conor Gallagher di menit ke-1. Dengan gol tersebut agregat menjadi 2-2 dan dilanjutkan ke babak adu penalti. Di babak adu penalti, mereka menang dengan skor 2-4. Kemenangan ini membawa Madrid lolos ke babak 8 besar dan mereka akan berhadapan dengan Arsenal.